Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita. Dan hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita warga jemaat HKBP, karena tepat hari ini 7 Oktober 2024, gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-163. Usia yang cukup tua untuk satu organisasi gereja. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 23 berbunyi demikian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Saya baca sekali lagi. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Demikian pembacaan firman. Saudara kekasih, adakah orang yang tidak ingin bahagia? Pasti jawabnya tidak ada. Sebab semua orang pasti ingin bahagia. Bahkan orang rela melakukan apapun dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk memperoleh satu cara yang amat sangat sederhana agar kita memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita. Akan tetapi, walaupun sangat sederhana, bukan berarti mudah untuk dilakukan. Cara berbahagia adalah dengan mendengar suara Allah dan mengikuti jalannya. Nah, di sini letak persoalannya. Mendengar suara Allah dan mengikuti jalannya. Itulah cara yang sangat sederhana untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita. Ketika umat diminta untuk mendengar, umat juga diminta untuk mentaati. Ketaatan itu ditunjukkan melalui kesediaan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dengan sangat jelas Allah mengatakan melalui Nabi Yeremia bahwa umat tidak mau mendengar dan memberi perhatian. Sebaliknya mereka malah mengikuti berbagai rancangan dan kedegilan hati yang jahat. Ini dapat kita baca di ayat ke-24 lanjutan dari nats renungan kita hari ini. Mengapa untuk melakukan hal yang sederhana saja orang sering mengalami kesulitan? Sebab hal yang sederhana itu membutuhkan kesediaan dan ketaatan kepada Allah. Taat berarti bersedia menjalani setiap perintah yang diberikan sepenuhnya hanya untuk taat kepada Allah. Kita masih ingat firman Tuhan renungan pada Minggu tanggal 6 Oktober yang baru saja kita lalui, bahwa kita harus siap sedia memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Saudara kekasih, mengenai tunduk dan taat, umat Yehuda pada waktu itu belum bisa melakukannya. Mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak mau mendengar setiap perintah Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Mereka adalah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan.
Bahkan walau sudah berulang kali diingatkan melalui para nabi Allah. Ini dapat kita baca di ayat 27 dan ayat 28. Saudara kekasih, kita pantas bersyukur jika hingga hari ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa tanggal 7 Oktober ini gereja kita HKBP telah memasuki usia yang ke-163 tahun. Nah, kesempatan ini hendaknya kita pergunakan untuk merefleksi diri sebagai bagian dari gereja atau sebagai orang yang percaya. Bolehkah kita secara jujur di hadapan Tuhan mengakui sejauh manakah kita selama ini mau mendengar dan mentaati firman-Nya? Tetapi berbahagialah kita karena kita mempunyai Tuhan yang selalu memberi waktu, memberi ruang, memberi kesempatan bagi kita untuk melakukan pertobatan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita yang sangat sering tidak taat, tidak setia kepada firman Tuhan, tetapi hingga hari ini Tuhan masih menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, menapaki perjalanan gereja kita ke depan, menapaki perjalanan kita sebagai orang yang percaya, melalui firman hari ini kita diingatkan kembali. Maka yang utama dan terutama dalam hidup kita supaya kita sungguh-sungguh dapat menjalani hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Dengarlah firman Tuhan, taatlah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang kita syukuri, itulah yang layak kita nyatakan pada hari ini. Bukan karena kebaikan kita boleh berada hingga saat ini, tetapi sungguh karena Tuhan mengasihi kita. Bagaimana cinta kasih Tuhan dapat kita hidupi dengan setahap demi setahap. Kita mau mengubah hidup kita menjadi orang yang setia, yang rindu mendengar firman Allah, dan tentu belajar untuk taat kepada Dia. Akhirnya, izinkanlah saya beserta kami seluruh pelayan penuh waktu yang Tuhan pakai melayani di gereja kita HKBP Resort Surabaya ini, menyampaikan kepada Amang dan Inang Sintua dan seluruh jemaat HKBP terkasih, selamat mensyukuri ulang tahun gereja kita HKBP yang ke-163 tahun. Marilah kita semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengembangkan pelayanan kita di gereja kita masing-masing sebagai wujud pendengaran kita dan ketaatan kita akan perintah-Nya. Selamat ulang tahun bagi kita warga jemaat HKBP. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami kembali diingatkan betapa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kami. Sehingga pada hari ini Tuhan menuntun kami supaya kami beroleh kebahagiaan dalam hidup kami, yaitu dengan kami semakin taat lagi melakukan segala kebenaran firman-Mu, semakin giat lagi mendengarkan perintah Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa pada hari ini Tuhan, kami mensyukuri ulang tahun gereja-Mu HKBP, tempat kami bersekutu, tempat kami saling melayani satu dengan yang lain sebagai sesama jemaat Tuhan, di mana pada hari ini kami mengingat kasih Tuhan dengan berdirinya gereja-Mu di Tanah Batak yang menjadi pembawa pembaharuan dalam hidup kami hingga saat ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa memberkati gereja-Mu HKBP sebagai berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Terpuji
termulialah namamu dalam namamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.